Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim kita pada pagi hari ini masih dalam rangkaian pembukaan ta'lim tafsir juz pertama ayat 1 sampai dengan ayat 141 yang insya Allah akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh mengenai peta kehidupan yang Allah gariskan untuk kita dalam surat Al-Baqarah, khususnya juz yang pertama. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah Allah memberikan kita hidayah, taufik, serta kekuatan untuk terus istiqamah mengikuti peta yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memilih jalan yang tepat, memilih jalur dan lajur yang tepat, sehingga menyampaikan kita kepada tujuan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita pada pagi hari ini dengan pembahasan mengenai karakter Bani Israel. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah juz yang pertama Allah menyebutkan berbagai macam karakter Bani Israel secara sangat mendetail. Dan ketika Allah menjelaskan ini secara mendetail, ini artinya sifat-sifat tersebut, karakter-karakter tersebut tidak hanya terdapat pada Bani Israel, tetapi bisa terdapat pada siapa saja dan kapan saja serta di mana saja bagi orang-orang, suatu bangsa, suatu komunitas yang memiliki fondasi berpikir yang sama, landasan logika yang sama dengan Bani Israel, yaitu logika materialisme. Jamaah rahimakumullah, karakter Bani Israel berikutnya, yaitu di depan orang mengatakan beriman, namun di belakang ingkar dan merendahkan kebenaran. Jadi ketika berada di depan orang yang beriman, mereka seolah-olah ikut beriman, namun di belakangnya ingkar dan merendahkan kebenaran. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak memiliki sikap yang tegas. Dan barangkali inilah yang lebih familiar kita sebut dengan istilah munafik. Di depan orang mengatakan beriman, namun di belakangnya berbeda. Kemudian jamaah rahimakumullah, bertanya untuk mempermainkan atau merendahkan, bukan untuk mendapatkan keyakinan. Seperti ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, lalu kemudian mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sapinya seperti apa, warnanya bagaimana, sapinya seperti apa,
Sehingga akhirnya Allah memberikan jawaban yang justru mempersulit mereka untuk mencari sapi itu. Padahal kalau tidak bertanya, barangkali semua sapi bisa mereka sembelih. Nah, inilah pertanyaan Bani Israel. Jadi ada pertanyaan yang modelnya itu pertanyaan Bani Israel. Boleh bertanya untuk mendapatkan ilmu. Boleh bertanya untuk mencari kebenaran. Tapi jamaah rahimakumullah, pertanyaan model Bani Israel ini bukan untuk mendapat ilmu, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengejek dan memperolok serta mempermainkan yang munculnya berasal dari hati yang sudah ingkar dan membangkang. Jadi ketika hatinya sudah tidak mau, sudah ingkar, sudah membangkang, yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri tidak mengharapkan dapat manfaat dari jawaban pertanyaannya. Karena dia hanya sekedar ingin mengulur-ngulur, sekedar ingin mengejek dan mempermainkan orang yang bertanya kepadanya. Ini disebut dengan pertanyaan Bani Israel. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita ini mengajukan pertanyaan seperti Bani Israel. Tetapi kalau pertanyaan untuk mencari ilmu, pertanyaan untuk mencari kebenaran, maka inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam berbagai keadaan. Ada sedikit saja yang mereka tidak tahu, yang mereka ragu, yang mereka keheranan, maka mereka pun langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ketika dijawab langsung kemudian menjadi prinsip dan mereka amalkan. Lalu jamaah rahimakumullah, hati mereka lebih keras dari batu. Ini firman Allah yang menjelaskan bahwa hati mereka lebih keras dari batu. Masya Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Hati mereka lebih keras dari batu. Kemudian memalsukan firman Allah dalam kitab suci. Jadi kepentingan mereka itu berada di atas agama mereka. Karena kepentingan, dengan kelihayan mereka, bahkan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, mereka justru mengotak-atik kitab suci. Mereka justru memaksakan ayat-ayat suci sehingga seolah-olah menjadi dasar dari kepentingan duniawi mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah puas dengan pemahaman yang dangkal dalam beragama. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Mereka tidak mau menerima kebenaran yang datang dari para nabi. Mereka merasa bahwa apa yang mereka pikirkan, pendapat mereka pribadi jauh lebih baik daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya bermuara pada sifat sombong. Mengklaim bahwa mereka masuk neraka hanya beberapa hari saja. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Kita bisa rasakan bahwa satu persatu dari karakter Bani Israel ini, kalau kita runut asal-usulnya, maka kita akan menemukan sebuah muara penyakit hati, yaitu sombong. Kemudian durhaka kepada orang tua dan tidak rukun dengan kerabat, dan merendahkan orang miskin serta anak yatim. Beriman dengan sebagian kitab suci dan ingkar dengan sebagian yang lain. Jadi mereka tidak beriman dengan semua wahyu Allah dalam kitab suci. Lalu bagaimana? Kok sebagian beriman, sebagian tidak? Bagaimana beragama mereka ini? Jamaah rahimakumullah, kita tidak perlu heran ketika ada sosok atau ada pribadi yang logikanya itu dilandasi logika materialisme, logika materi. Kita tidak perlu heran ketika mereka itu hanya beriman dengan sebagian ayat suci dan tidak mau beriman dengan sebagian ayat suci yang lain. Karena ketika mereka itu melihat ayat suci, ketika mereka itu memahami ayat suci, maka kacamata mereka adalah materi kepentingan duniawi mereka. Yang sesuai dengan kepentingan duniawi mereka, maka mereka akan pakai dan amalkan. Yang tidak sesuai, maka mereka tidak akan pakai dan tidak akan amalkan. Seolah-olah jamaah rahimakumullah, mereka jauh lebih paham daripada pencipta alam semesta, daripada pencipta diri manusia itu semuanya.
Padahal Allah lah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang zahir dan batin. Bahkan Allah mengetahui setiap debu yang berterbangan di udara. Allah mengetahui setiap helai daun yang jatuh dari rantingnya. Itu semua ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin hidup kita bahagia, tenang, terarah, maka jamaah rahimakumullah, kita harus yakin seyakin-yakinnya aturan Allah itulah yang terbaik untuk mengatur kehidupan kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, menolak kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi seringkali saya sampaikan, ada pembenaran, ada kebenaran. Kalau pembenaran itu adalah kebenaran versi hawa nafsu mereka. Ini disebut dengan pembenaran. Kalau kebenaran, ini adalah kebenaran yang didatangkan atau diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Jadi pembenaran dan kebenaran. Nah, Bani Israel mereka menolak kebenaran dan mereka lebih memilih pembenaran. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari saya mengajak kita semua, mari sama-sama yang kita cari, yang kita bela adalah kebenaran dan bukan pembenaran-pembenaran. Kemudian jamaah rahimakumullah, dengan mudahnya mengatakan bahwa hati kami sudah tertutup. Sudah tidak ada harapan menjadi baik. Allahu Akbar. Berputus asa. Berputus asa karena mereka memang tidak mau hijrah. Jadi Bani Israel dengan mudahnya mengatakan bahwa qulubuna ghulf. Hati kami sudah tertutup. Tidak ada harapan untuk menjadi baik lagi. Sudahlah, kami sudah nyaman hidup seperti ini. Kami tidak mau berubah lagi. Padahal jamaah rahimakumullah, pada kacamata Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya belum baik. Jadi kehidupan yang baik adalah kehidupan yang membawa kebahagiaan, membawa keselamatan, tidak hanya di dunia, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah di alam akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, inkar kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Bani Israel. Ingkar kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Nah, ini artinya karakter daripada Bani Israel ini, mereka itu memandang seseorang, kemuliaannya itu, kehinaannya itu berdasarkan materi. Dan ini terbukti, mereka mati-matian menolak Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak peduli dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW bukan keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya ini adalah keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita runut lagi ke atas, Bani Israel ini, Nabi Yaqub ini adalah keturunan Nabi Allah Ishaq. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keturunan Nabi Ismail, yang kemudian memiliki ayah yang satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seharusnya jamaah rahimakumullah, kalau logika mereka memang betul-betul objektif, maka mereka akan melihat bahwa sama saja kami keturunan Yakub yang merupakan cucunya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad juga cucunya Nabi Ibrahim. Lalu apa yang membedakan kami dengan Nabi Muhammad SAW? Ini dalam kondisi di mana logikanya objektif, tulus, dan berimbang. Namun semua itu dibutakan oleh logika materi. Karena mengancam kepentingannya. Dominasi mereka di Madinah, kalau mereka terima Nabi Muhammad SAW, berarti akan hilang dan pudar, maka mereka kemudian mencari pembenaran, supaya kebenaran ini terdiskriminasi, supaya kebenaran ini terhapus. Mereka cari pembenaran-pembenaran. Dan mereka dapatkan pembenaran itu diantaranya adalah dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini bukan Bani Israel.
sehingga kita tidak bisa menerimanya. Kalau Nabi Muhammad itu Bani Israel, maka kita akan bisa menerimanya. Ini pembenaran. Mereka sudah tahu ini salah, tapi sekali lagi namanya pembenaran. Kita bisa mengatakan kepada Bani Israel, baik kalau kalian mengklaim bahwa ketika Nabi Muhammad ini keturunan Bani Israel, kalian akan taat. Mengapa kalian lakukan hal itu kepada Nabi Musa alaihissalam? Kepada para nabi-nabi yang diutus Allah kepada kalian. Ternyata justru kalian bunuh dan kalian dustakan. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Inilah karakter umum dari Bani Israel. Kemudian jamaah rahimakumullah, mau mendengarkan tetapi tidak mau mentaati kebenaran. Mau mendengar tapi tidak mau taat. Sami'na wa asaina. Ini yang diucapkan oleh bangsa Yahudi, Bani Israel. Sedangkan orang beriman mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Inilah sikap umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Salat subuh 2 rakaat, sami'na wa ata'na. Salat zuhur 4 rakaat, sami'na wa ata'na. Zakat itu wajib, sami'na wa ata'na. Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada aturan hidup yang melebihi aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aturan-aturan lain barangkali bagus, barangkali baik, tetapi itu semua hanya di dunia saja. Sedangkan aturan yang Allah gariskan, peta kehidupan yang Allah gariskan untuk kita, tidak hanya akan membawa kebaikan, tapi keberkahan dunia dan juga kebahagiaan di alam akhirat yang jauh lebih lama, jauh lebih panjang masanya daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Jamaah rahimakumullah, keberkahan itulah yang menjadi inti dari kehidupan kita. Ketika hidup kita berkah, maka itulah mata air kebahagiaan bagi diri kita, keluarga, dan anak-anak keturunan kita. Karena itu terus cari keberkahan. Terus istiqomah di dalam hijrah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridha, rahmat, dan maghfirahnya kepada kita semua. Kemudian jamaah rahimakumullah, mereka merasa aman dengan nasib mereka di akhirat. Mereka merasa aman. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami ini nggak akan masuk neraka. Dan kalaupun ada yang masuk neraka di antara kami, paling hanya beberapa hari saja. Begitu kira-kira yang mereka katakan. Masya Allah, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi, kalau Allah sudah menjelaskan secara rinci dan detail tentang karakter Bani Israel ini, berarti karakter itu tidak hanya terdapat pada Bani Israel, tetapi bisa saja terdapat pada diri semua orang, apapun agamanya, dimanapun, kapanpun. Barangkali ada yang mengatakan, saya sudah membangun 1000 masjid. Saya sudah membangun 1000 musola. Tapi dia tidak berjamaah. Tapi kemudian dia tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu dan jauh dari ulama. Nah, jamaah rahimakumullah, apa alasannya? Barangkali yang biasa bisa dia katakan diantaranya adalah, saya kan sudah membangun masjid. Dan Allah sudah menjanjikan kalau saya bangun masjid, maka saya akan dibuatkan istana di surga. Saya sudah bangun 1000 masjid. Ya sudah, insya Allah saya akan aman di akhirat. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Bukan masalah berapa banyak yang kita bangun. Bukan masalah berapa besar yang kita bangun. Bukan masalah seberapa besar yang kita berikan. Tapi masalahnya adalah, apakah itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah yang menjadi karakter salafus saleh. Pada bulan Ramadan, salafun saleh beribadah dengan sangat maksimal. Lalu setelah bulan Ramadan, salafun saleh berdoa mati-matian siang dan malam agar semua amal ibadah mereka selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah.
Karakter Bani Israel ini wajib kita jauhi. Dan wajib kita hindarkan diri kita. Merasa aman dengan nasib mereka di akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita pengikut Nabi Muhammad SAW memiliki karakter Bani Israel. Sekali lagi, ketika kita beribadah, lakukan dengan maksimal. Apapun ibadah itu, sesuai kemampuan kita. Kalaupun ibadah itu yang kita lakukan sedikit, maka lakukan dengan kontinu dan terus-menerus. Dan ibadah itu tidak perlu yang besar tetapi tidak kita nikmati. Seumpamanya saja, setiap kali kita minum, kita mengucapkan basmalah. Tapi ini kita lakukan seumur hidup kita dan setiap kali kita minum. Kita minum bismillah. Minum bismillah. Terus seperti itu. Barangkali sebagian orang hanya mengatakan itu adalah hanya baca bismillah ketika minum, kok apa beratnya? Itu kan ibadah kecil. Tapi jamaah rahimakumullah, amalan yang paling Allah cintai itu adalah adwamuhu wa in qalla. Yang berkelanjutan meskipun sedikit. Ini amalan yang paling Allah cintai. Bukan yang banyak tetapi tanpa rasa nikmat. Jadi kuantitas dan kualitas. Kuantitas pada bilangan, kualitas pada nikmat atau tidaknya kita melakukan ibadah itu. Kecuali untuk yang wajib. Yang wajib itu jamaah rahimakumullah memang harus tetap dilaksanakan dan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk tambahan amalnya, pilihlah yang paling kita nikmati. Dan jangan merasa aman ketika kita sudah melakukan banyak amal, jangan merasa aman. Berdoalah terus dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail yang merupakan ibadah yang besar. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap takut. Jamaah rahimakumullah, membangun Ka'bah, membangun rumah Allah adalah ibadah yang besar. Dilakukan juga oleh orang-orang yang besar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bukan orang sembarangan. Niat mereka pastilah ikhlas. Niat mereka pastilah bersih. Mereka pasti orang-orang yang terjaga karena para nabi itu maksum. Tapi jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, beliau tetap khawatir ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, karena itu di antara ucapan yang kita ucapkan pada hari raya yang dicontohkan oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya adalah semoga Allah menerima dari Anda dan dari kami semua amal ibadah kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah Anda juga. Menerima. Jadi sekali lagi, jangan merasa aman dengan nasib kita di akhirat. Selalulah berdoa. Tingkatkan amal kita semampu kita, sebanyak-banyaknya. Nikmati itu semua. Dan iringi setiap amal yang kita lakukan dengan doa agar Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang masih sedikit amalnya jangan merasa putus asa. Berdoalah kepada Allah. Dan jadikan amal yang sedikit itu berkelanjutan seumur hidup kita. Ketika kita membuka pintu mobil, kita baca basmalah. Dan itu kita lakukan seumur hidup kita. Maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika kita ingin menyuap makanan, kita baca basmalah dan doa menjelang makan. Itu dilakukan seumur hidup kita, maka itulah amalan yang paling dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan sahabat kita, maka kemudian kita ucapkan salam. Dan itu kita lakukan seumur hidup kita. Itu juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita sudah melakukan hal-hal besar yang merupakan bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu sedekah, baik itu infak, baik itu wakaf, jangan pernah kita merasa aman. Bahwa di akhirat kita pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita beramal, iringi amal kita itu dengan doa agar Allah menerima amal ibadah kita. Insya Allah dengan demikian, mudah-mudahan semua amal ibadah kita itu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah rahimakumullah, kalau kita merasa aman, maka lagi-lagi yang muncul adalah rasa sombong. Merasa aman dengan nasib di akhirat, itu asal muasalnya dari rasa sombong. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, kalau bukan karena saya, tidak akan terjadi yang seperti ini. Kalau bukan karena saya, tidak akan ada hal seperti ini. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang beramal, ketika seseorang melakukan kebaikan, apapun bentuknya itu, kemudian dia mengatakan bahwa kalau bukan saya, tidak akan ada ini. Ini semua karena saya. Dan saya yakin karena saya sudah membangun masjid, insya Allah saya aman di surga. Allahu Akbar. Pada saat dia mengatakan hal itu, maka jamaah rahimakumullah, rontoklah seluruh pahala yang sudah Allah siapkan untuknya di dalam surga. Karena itu selamatkan pahala kita dengan tawadhu, dengan rendah hati. Selamatkan setiap pahala ibadah kita dengan memasrahkan kepada Allah agar amalan kita yang serba kurang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bagian dari kebaikan yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di alam akhirat kelak. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga dari karakter Bani Israel. Jaga pahala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian diiringi dengan doa agar Allah menerima, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk meningkatkan amal kita. Karena kalau merasa tidak aman, pasti akan terus ditambah. Terus kita tingkatkan. Bukan hanya kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Jaga niat kita ketika kita sedang beramal. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengikuti ajaran setan yang pada hakikatnya tidak bermanfaat dan mudarat. Dia tinggalkan wahyu Allah dan dia ikuti ajaran setan. Dan kemudian berusaha mengembalikan orang yang beriman kepada kekufuran. Jadi Bani Israel ini tidak suka kalau ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengklaim bahwa yang masuk surga hanya orang Yahudi. Dan menganggap dirinya paling mulia dari bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kurang lebih ada 33 karakter Bani Israel. 33 karakter Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari mulai ayat 40 sampai dengan ayat 123. Kurang lebihnya 33 karakter. Dan jamaah rahimakumullah, kalau kita runut ke atas, dari mana cabang-cabang penyakit-penyakit hati yang begitu banyak ini, maka kita akan temukan bahwa 33 karakter yang Allah sebutkan ini bermuara pada satu muara, yaitu sombong. Jamaah rahimakumullah, insya Allah akan kita lanjutkan pembukaan ta'lim tafsir di Majelis Ta'lim Madinah Quran ini bagian yang ke-6. Bagian yang ke-6 insya Allah ini merupakan bagian yang terakhir. Kita akan membahas bagaimana peta daripada kehidupan Rasulullah SAW, salafun saleh, kemudian kehidupan para tabi'in, tabi'in yang mengikuti peta yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan bagaimana kehidupan mereka begitu berkahnya dengan perbedaan kondisi-kondisi duniawi mereka, tetapi mereka tetap pada satu komitmen, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh salafun saleh dengan mengikuti peta kehidupan
yang Allah telah gariskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah, baik yang di Majlis Taklim melalui Zoom ini ataupun di Majlis Taklim tatap muka. Alhamdulillah, pelaksanaan wisuda santri-santri kami berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan alhamdulillah insya Allah akan terus memotivasi kita untuk lebih mencintai Al-Quranul Karim. Membaca, kemudian berusaha untuk memahami apa yang dia baca. Karena Al-Quran itu tidak hanya sekedar tulisan-tulisan, tetapi ketika kita fahami, maka kita akan menemukan mutiara-mutiara kehidupan yang akan membawa kebahagiaan dan keselamatan hidup kita. Dan ketika kita wariskan kepada anak keturunan kita, maka mereka pun akan menjadi orang-orang yang bahagia dan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita niatkan bahwa salah satu warisan kita yang terbaik kepada anak-anak dan keturunan kita adalah contoh dan tauladan dari kita bahwa ayahanda dan ibundanya adalah para pecinta dan pembela Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup, saya mohon berkenan kepada seluruh jamaah untuk membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Ibu Pujiastuti, istri dari sahabat kita Bapak Nofrianto yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Agar Allah Subhanahu wa taala memulihkan kesehatannya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah dan bersemangat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ala anna Allah yashfi Ibu Pujiastuti shifaan kamila, shifaan kamila, shifaan kamila ya Allah, shifaan ajila la yughadiru saqama. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit maka sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang punya hutang mudahkan untuk bisa melunasinya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang punya hajat dan rencana maka mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Barakallah.